welcome to my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas mengenai reporting ya. Jadi saya itu kan mulai dari tanggal 21 April itu cicil untuk reporting. Nah, kebetulan ini saya kan ada reporting Suksom ya. Jadi ini Suksom ini cukup peka ya. Jadi dibandingkan yang lain-lain mungkin juga ada beberapa yang peka ya, di antaranya kan itu Stardust Orange yang warna oranye-oranye itu, Widuri Orange itu juga cukup peka ya, bukan cukup peka ya, sangat peka malahan ya Widuri Orange ya. Saya tidak menganjurkan pemula untuk memelihara Widuri Orange duluan. Kalau Suksom pemula mungkin masih sudah beberapa kali, jadi kalian mungkin sebaiknya pelihara dulu yang romosan, karena saya sendiri juga start mulai itu dari romosan ya. Jadi sebaiknya seperti itu, kalian dari romosan, setelah itu kalian akan pelihara Suksom, setelah itu baru setelah Suksom kalian boleh memelihara, sebaiknya kalian memelihara Widuri Orange ya, karena Widuri Orange itu levelnya luar biasa ya. Jadi saya sih tidak mengajukan begitu ya. Nah, sekarang ini saya akan sampai ke jadi saya reporting itu cukup banyak ya, kira-kira mungkin hampir sekitar 40 pot, tapi saya tidak lakukan sekaligus. Saya akan bertahap karena saya kan perlu rendam ya. Jadi kenapa hari ini jadi saya selama ini melakukan memelihara aglonema itu saya pakai tataan ya. Jadi tataan seperti ini yang saya kasih air. Nah, ini yang saya lakukan. Tetapi ada beberapa juga seperti dut bukan dut anja, dut tricolor itu saya tidak pakai tataan. Jadi ini saya akan mulai dari Suksom ini ya. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit. Saya sediakan juga betadine ya. Betadine ini berfungsi untuk kalau terjadi luka atau misalnya lonyot atau apa, itu kan saya harus potong batangnya yang lonyot itu. Setelah itu, atau juga saya kalau cukup besar, kondisinya cukup besar, saya akan perbanyak, saya langsung perbanyak. Nah, itu saya butuh betadine. Ada beberapa orang tidak memakai betadine, jadi mereka langsung potong ditanam. Nah, tentu kalian akan berpikir pada pemula ya, kalian kenapa mesti repot-repot pakai betadine? Saya pakai betadine, saya juga pakai pasta antrakol, atau ini saya ada pakai rot up juga ya. Kali ini saya pakai rot up ya, biasanya saya pakai antrakol. Kalian kalau tidak punya rot up ini merek apa aja, ini hormon untuk pertumbuhan akar ya. Jadi saya kembali lagi ke betadine. Saya pakai betadine juga, saya pakai antrakol juga. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalian tentu kan berpikir pada waktu kita menanam, jadi terjadi pemotongan. Jadi misalnya aja saya harus memotong akarnya, batangnya kalau ada lonyot atau ada apa, itu saya tuh mencegah untuk tidak sampai terjadi busuk akar karena busuk batang karena bakteri ataupun jamur. Sehingga saya sediakan betadine ini ya, saya sediakan betadine dan juga saya sediakan pasta antrakol. Nah, kalau misalnya teman lain merasa bahwa itu tidak penting, terserah ya, tetapi kalau untuk saya pribadi, saya menganjurkan sebaiknya memakai betadine. Nah, betadine dan pasta, kalau kalian tidak punya rot up untuk hormon penumbuh akar, kalian juga bisa pakai antrakol, karena antrakol ini kan sudah lebih banyak dan sering dipakai ya. Nah, sebelum saya reporting seperti gini, saya ini kan lakukan pencangkokan ya. Jadi beberapa bulan, kira-kira sebulan lalu itu saya cangkok. Tujuannya saya pada waktu saya nanti reporting ganti pot, saya akan cek kalau memang akarnya ini sudah cukup besar, saya akan culik induk ya. Tapi kalau enggak, saya akan melakukan saya akan saya akan pelihara lagi untuk kemudian baru saya akan lakukan culik induk. Nah, ini seperti ini yang saya lakukan. Ini sudah berusia 4 bulan ya. Metan ini sudah berusia 4 bulan. Jadi kalau kalian mau melakukan reporting itu, kalian tolong agak hati-hati, nggak sampai kalian reporting itu bisa merusak akar ya. Jadi kalian
korek-korek ini pun itu sebaiknya kalian cukup hati-hati ya, karena kalau sampai akarnya rusak itu kan sebenarnya kan sayang ya. Jadi ini seperti ini. Ini kalian lihat ya, di dalamnya saya juga pakai pasir malam. Ini adalah pot 12 ya. Jadi saya sudah siapkan juga pot 12 untuk penggantiannya suksom ini ya. Ini tolong agak hati-hati ganti suksom ini ya. Sebenarnya kalau repotting ini sebaiknya tuh pagi hari ya. Jadi saya kemarin itu untuk Mahaseti kan saya punya 3 ya, itu saya sudah lakukan penggantian semua tuh pagi hari. Tetapi ini karena saya kan mau buat video ya, jadi saya untuk suksom ini saya persiapkan untuk siang ya. Jadi kalian bisa sebaiknya kalian lakukan pagi hari atau enggak sore hari. Karena ini kan cukup panas ya, udaranya di luar ini cukup panas ya. Ini saya baru aja ngasih ya, kira-kira baru sebulan. Ini mungkin sebaiknya saya semprot dulu ya, jadi tidak mungkin sebaiknya saya semprot supaya akarnya tidak terganggu. Ini yang saya bagus ya, jadi dia ini yang saya bilang kalian harus cek di sini ya. Ini ada terjadi lonjong atau tidak. Ini dia membawa bonggol tua juga ya, tetapi bonggol tuanya tidak panjang, bonggol tuanya cukup pendek ya, aja. Ini kondisinya sebenarnya kalau saya mau melakukan culik induk itu sebenarnya bisa ya, karena saya melihat di sini ada 1 ruas, 2 ruas, ada 3 ruas yang saya itu bisa ngambil ya. Hanya karena hanya karena suksom ini kan tanaman yang cukup sulit dipelihara ya, jadi mungkin saya akan tunda dulu. Kalau saya melihat kondisinya seperti ini sebenarnya kan akar-akar di atas ini sudah bisa saya ambil ya, saya sudah bisa lepas. Jadi mungkin saya tidak melakukan itu, saya akan biarkan dulu.
mungkin nunggu, saya akan cangkok lagi, saya akan nunggu sampai sampai akar-akar yang di atas ini keluar ya. Jadi setelah akar-akar di atas ini keluar, ini sudah ada tunas baru ya. Jadi pasta antrakol maupun betadine saya nggak akan pakai, saya tidak pakai karena kondisinya semua cukup baik ya. Jadi saya akan langsung tanam seperti ini. Ini saya akan pakai kembali di pot 12 ya. Dan setelah itu saya akan campur. Sekalian saya akan campur. Saya beli juga di DFF Nursery ya, jadi kalian bisa lihat tanamannya cukup subur dan cukup bagus ya. Jadi akar-akarnya juga cukup baik. Nanti saya akan campur. Ini saya ada kasih ini dinamit ya. Jadi saya akan kasih pupuk dinamit, nggak usah terlalu banyak karena pupuk ini kan lumayan mahal ya. Jadi kira-kira sekitar mungkin 20 biji atau 30 biji aja udah cukup ya. Jadi ini walaupun dia mahal, kalian pakainya dalam karena sedikit aja dipakai. Jadi jadinya tidak terlalu mahal kalau menurut saya ya, daripada kita memakai pupuk yang murah tetapi kita memakai dalam jumlah yang lebih banyak. Kalian bisa waktu reporting, kalau kalian memang mau cangkok, bisa kalian lakukan pencangkokan ya. Tadi sudah. Untungnya saya sudah siapkan semua ya. Jadi ini yang lama ini saya akan pakai kembali.
kita itu kan nggak pernah tahu kondisi di dalamnya itu seperti apa ya. Jadi begitu kita mau lakukan reporting, sebaiknya semua kebutuhan itu sudah kita siapin, termasuk isolasi untuk kita lakukan cangkok. Ini semua saya sudah siapkan. Saya langsung cangkok aja. Nanti sekitar 2 bulan atau 2 bulan nanti saya akan cek, kalau memang akarnya sudah memadai, saya akan lakukan pemisahan ya. Jadi ini tolong kalian kalau cangkok tuh agak hati-hati ya, jangan sampai cangkoknya ini dia sampai kena ke daunnya. Jadi sebaiknya kalian ukur dulu sebelum kalian siapkan media. Jadi ini dari botol ya, dari botol air mineral. Tolong agak bumbung karena nanti setelah disiram itu biasanya dia akan turun ya. Nah, ini di batang-batangnya juga dibersihkan.
membersihkannya dari media tanam yang lengket ya. Ini bisa kalian lihat ya, jadi botol untuk air mineral ini kalian persis di pojoknya daun ya, jadi jangan sampai melebihi. Itu tujuannya supaya daunnya tuh tidak rusak ya, karena kalau melebihi itu dikhawatirkan daunnya rusak. Ini ada satu lagi kegiatan yang kalian harus lakukan adalah memberikan identifikasi. Jadi ini setelah saya basahkan, nanti saya akan beri identifikasi ya. Jadi di sini biasa ya, jadi saya kan selalu celup-celup ya, jadi saya akan celup juga. Ini saya akan celup sebanyak 6 kali ya. Kalian bisa lihat ya, metannya poros sekali, seperti gini ya, karena metan ini tidak pakai tanah sama sekali ya, jadi dia hanya pakai sekam kaliandra, sekam bakar, sekam fermentasi kaliandra, dan juga ada beberapa pasir malam. Ada sekam bakar juga. Setelah ini saya juga akan lakukan peredaman ya, peredaman. Nah, ini saya sudah persiapkan identifikasinya. Jadi saya sudah tulis, ini kan suksom ya, suksom jaipong. Ini R itu berarti kan repotting ya, tanggal 4 bulan 5. Sebenarnya ini kan bekas pot yang lama ya, jadi pot yang dipakai untuk produk yang lain, tapi kan saking lamanya kan tulisannya sudah hilang ya. Jadi kalau saya mau nulis di sini juga sebenarnya bisa, hanya tadi kan sudah saya persiapkan, jadi saya tinggal lengketkan lagi. Nah, setelah ini saya akan lakukan perendaman. Jadi karena sekarang ini kan kita sudah masuk musim panas ya, jadi saya hanya memakai B1. Saya tidak memakai, kalau musim hujan saya akan pakai B1 sama antrakol ya. Tapi karena ini udah musim panas, maka saya hanya akan pakai B1 aja. Jadi sekalian lihat, ini kan saya coba ya. Nah, perendamannya itu berapa lama, dan kalian lihat ya, jadi airnya itu sampai ke bibir pot, jadi ujungnya bibir pot ini airnya sudah di sini. Nah, saya ini yang saya pakai adalah B1 ya. Jadi
saya pakai B1 nya setengah aja ya. Seperti biasa, ini ada lidi yang saya akan pakai untuk di ini ya, dilarutkan ya. Jadi B1 nya biar dia larut. Ini saya akan meletakkannya di bawah tidak di bawah sinar matahari. Jadi saya akan taruh di bawah di sebelahnya rak. Jadi ini kan ada rak saya biasanya taruh tuh di bagian bawahnya rak, atau enggak di bagian sebelah kirinya rak. Jadi itu kan menghadap ke dalam ya, teras. Di sana kan ada kipas angin ya. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Ini dulu dari saya mengenai suksom jaipong ya. Jadi suksom ini cantik sekali warnanya, tanamannya juga sangat cantik, tetapi perawatannya memang lebih agak sulit ya dibandingkan seri-seri yang lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan yang romosan ya. Tapi sejauh ini selama saya memelihara, memang kemarin pada waktu banjir atau apa itu banyak sekali masalah di tempat saya, tapi sejauh ini semuanya baik ya. Jadi kondisi begitu mataharinya terbit normal, musim panasnya lewat, semuanya juga saya harapkan baik-baik. Untuk kalian saya minta tolong untuk tetap konsisten untuk memelihara aglonema. Ada